Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu iblis adalah bapak pendusta, saudara setuju? Iblis adalah bapak pendusta. Mungkin setiap kali pemberontakanmu terjadi karena ada kuasa-kuasa si jahat yang terus ada dan menyelimuti hidupmu, sehingga engkau tidak ada satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Padahal itu pekerjaan daripada si iblis. Orang tuamu mungkin sudah baik, ayah ibumu baik, papa mamamu baik, tapi kamunya itu yang gak baik. Kualitas kehidupanmu itu gak beres. Mungkin terpengaruh juga oleh sekelilingmu. Tapi sebenarnya kalau kau punya iman, iman yang sejati tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Iman yang sejati tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bahkan iman yang sejati tidak menuntut bukti. Tapi kamu sendiri yang kadang-kala mencari gara-gara. Makanya siapa yang suka mencari gara-gara? Siapa? Siapa? Bagus, bukan cuplis, tapi siapa? Iblis. Jadi hari ini jelas sekali kalau yang selalu senang cari gara-gara itu adalah iblis. Nah saudara, kalau kamu tadi dikatakan mungkin mengalami banyak hal orang tuamu yang gak beres. Coba sekarang kamu belajar mengevaluasi dirimu. Saya mau tanya buat saudara, kalau saudara ini sudah dipulihkan oleh Tuhan, generasi yang dibangkitkan, generasi yang bangkit ini akan jadi apa? Kalau generasi sudah dibangkitkan, saudara dibangkitkan, ada terang kasih Tuhan dalam hidupmu, saudara akan jadi apa saudara? Akan jadi terang. Generasi yang sudah disembuhkan, berarti saudara akan apa kan? Orang yang sudah disembuhkan akan apa? Menyembuhkan. Orang yang sudah dipulihkan akan apa? Memulihkan. Bagus. Saudara sudah mendapatkan kasih Kristus. Saudara mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan apa? Melakukan perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan apa? Perintah-perintahnya. Apakah saudara melakukan perintahnya? Perintahnya itu berat atau tidak? Perintahnya berat atau tidak? Berat. Bagus. Buka dulu 1 Yohanes. Tuhan, perintahmu berat kata mereka. Satu Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ketiga dan keempat. Saya mengajak bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat sekali. Saudara, cocok gak sih Alkitab saudara? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Ngapain kamu tadi ngomong berat sekali? Saya tanya sekarang. Ternyata perintah Tuhan itu bagaimana? Ternyata perintah Tuhan itu bagaimana? Kalau tidak berat harus diapakan? Harus dilakukan. Itu tandanya kamu mengasihi Tuhan. Saya tanya jujur. Apakah sudah melakukan? Satu soal saja. Membaca firman Allah setiap hari. Jangan golput. Saudara, baca firman saja. Kalau kamu tidak melakukan, apa jadinya? Apa? Mati. Mati. Siapa yang ngomong tadi? Engkau bertanggung jawab apa yang kau katakan lo ya. Bagus. Di sini arealnya ini atmosfer kerajaan surgawi loh. Di sini ada fasilitas-fasilitas kerajaan ya. Otoritasnya otoritas kerajaan. Jangan main-main ya. Jadi kalau kamu main-main bilang mati, kamu udah berurusan dengan Tuhan ya. Hati-hati kalau menjawab. Buka 1 Korintus, saya akan mengawali pasal 16. 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayatnya
yang ke-22. Mari saya mengajak baca bersama saudara yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22, 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Jadi yang tidak mengasihi Tuhan diapakan? Maranatha berarti apa? Sampai Tuhan datang, kamu akan menjadi orang yang terkutuk. Kamu tadi berkata, lihat nih, yang tidak mengasihi Tuhan. Jangan kamu kontekskan yang tidak mengasihi Tuhan ini bagaimana sih Pak? Yang tidak mengasihi Tuhan berarti dia tidak menjadi pelaku firman. Engkau bisa berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan pada waktunya berkata, aku tidak mengenal engkau. Hanya engkau pembuat segala kejahatan. Engkau hanya pembuat onar di dalam gereja Tuhan. Jangan kamu pikir yang ada di sini semuanya. Dengar baik-baik. Saya katakan, kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah engkau. Ini firman Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Dia begitu keras. Dia memberikan salam pada jemaat di Korintus. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman. Contohnya tidak mengasihi, berarti engkau tidak taat. Orang yang tidak mengasihi tidak taat. Nah, apa akibatnya? Ternyata orang yang tidak mengasihi ini, yang tidak taat, akan terkena kutuk. Saudara yang kekasih, saya tanya buat saudara, apakah, atau saya boleh berkata, dapatkah orang yang percaya, orang Kristen, yang sudah dikatakan beriman, dapat hidup di bawah kutuk? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ada yang bilang tidak. Tolong katakan yang bilang tidak. Yang tidak bisa. Bagus. Karena apa? Kenapa saudara bilang berkata tidak? Tapi kalau saudara buka pintu celah, saya katakan bisa. Kalau engkau buka pintu celah, bisa itu terjadi. Kalau engkau tidak buka pintu celah, itu tidak terjadi. Tapi kutuk yang dari mana? Ada kutuk yang tidak beralasan. Amsal katakan, kutuk yang tidak beralasan itu tidak terjadi. Tapi kalau kutuk itu beralasan, contohnya saya. Waktu saya dikutuk oleh papa saya, anak yang lahir ini tidak membawa keberuntungan. Akhirnya saya banyak mengalami kutuk kegagalan. Apa yang saya lihat? Banyak kutuk kegagalan. Itu dulu. Tapi setelah saya ada perjumpaan pribadi dengan dia, Tuhan membebaskan dari segala kutuk untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menerima berkat dan anugerahnya. Saudara yang kekasih, tidak mengasihi Tuhan aja terkutuk. Ini firman. Saudara. Tadi yang angkat tangan, katakan saudaraku, dapatkah orang percaya, orang beriman dapat hidup di bawah kutuk? Sudah dibaptis? Saul, karena ketidaktaatannya, karena pemberontakannya, yang terjadi apa? Dan kalau kita lihat, banyak yang terjadi. Saul memiliki anak, bahkan terus terjadi Mephiboset. Dan selanjutnya, mari hari ini kita mau buka. Kenapa dikatakan seorang yang tidak mengasihi Tuhan saja, berarti tidak melakukan, berarti tidak taat. Kita buka di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayatnya yang 15 sampai 19. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota
dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saudara lihat di ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saudara yang kekasih, ternyata yang pertama, apakah sih sebenarnya yang mengundang kutuk itu? Apa sih yang mengundang kutuk? Yang pertama ternyata apa? Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Tidak menjadi pelaku firman. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Tuhan inginkan pelaku firman. Saudara bisa membawa jiwa sebanyak-banyaknya. Tapi saudara pada waktu sampai di depan tahta sucinya, Tuhan hanya bertanya, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Saudara, bagus amanat agung kau kerjakan, itu perintah. Itu bukan karunia atau talenta, tapi satu perkara. Benarkah engkau hari ke sehari? Karena apa? Pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini, jadi kalau engkau tidak melakukan firman, engkau tidak memberikan perpuluhan saja, itu terkutuk. Saudaraku, kutuk itu berbicara apa sih? Penderitaan. Kutuk itu dinyatakan bahwa itu satu penderitaan. Contohnya begini, orang tua atau saudara atau saya misalnya, dulu pernah melakukan praktek okultisme. Ada satu pintu namanya pintu praktek okultisme. Melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-18. Ayat yang ke-10 sampai 13. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ternyata ada pintu praktek okultisme. Karena pintu praktek okultisme ini yaitu akan membuka jalan yang begitu mudah bagi iblis untuk menguasai seseorang. Kalau saudara punya orang tua atau mungkin saudara dulu pernah pergi ke dukun. Saudara ngerti sebagai orang Kristen, jangan pergi ke sana. Saudara pergi ke Guamya, ke Jamsi, Opiok-opiok. Pergi kemana-mana itu. Saudara pergi ke sana. Pada waktu pergi ke sana, saudara membawa pulang segala sesuatu benda, kau bawa pulang. Tapak jejak si iblis sudah mengikuti langkah kakimu. Pada waktu kamu sampai di rumah, iblis tahu di mana engkau bertempat tinggal. Kalau saudara tadi tidak menghapuskan setiap tapak jejak si iblis, maka iblis selalu akan berurusan dengan saudara. Karena saudara belum memutuskan hubungan. Kalau engkau orang yang percaya Yesus, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau kamu masih mengikatkan diri dengan di sana, Allah tidak suka. Dan yang terjadi, kalau tidak kau hapuskan, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Saya mengalaminya. Orang tua saya Kristen, tapi tenkris. Kristen, tapi tenkris. Ke gereja, saudaraku, cuman duduk di bangku gereja setiap hari Minggu. Hadirin yang terhormat, pengunjung yang budiman, pengunjung yang setia, yang manasin bangku gereja setiap hari Minggu. Duduknya tetap di situ terus saja. Enggak berubah-berubah. Apa yang terjadi, saudara? Orang tua saya memiliki keris-keris pusaka-pusaka. Pada waktu dia mengutuki saya, kutuk
di dalam orang tua saya mengatakan orang tua saya. Bukan lagi hanya kutuk keturunan. Oke, kutuk keturunan dari Adam dan Hawa dipatahkan, sudah. Tapi kutuk dari mulutnya sendiri. Dia masih mengikat saya. Kalau saya dikutuk, berarti seperti saya berdiri dari mulut itu mengikat. Nah, waktu diikat ini tadi, kalau ini tidak dilepaskan, saudara tahu apa akibatnya? Dia bisa tidak melepaskan dirinya sendiri? Tidak bisa. Seperti Lazarus. Pada waktu Yesus katakan, dia bangkit. Dia mati dan dia bangkit. Pada waktu dia keluar, bisa tidak dia lepas dari setiap ikatannya? Dia akan keluar. Bisa tidak dia melepaskan dirinya sendiri? Tidak bisa. Harus siapa? Orang lain. Demikian juga hidup saya. Pada waktu orang tua saya membuat satu kutuk, ternyata dia ada perjanjian dengan roh-roh orang tua. Karena dia penyembah berhala. Dan tangan ini suka diguamnya. Bahkan hari kelahiran, segala macam. Oke, semua ini terjadi, saudaraku. Kelihatannya Kristen, tapi dia tidak melakukan firman. Mungkin juga orang tuamu masih pergi ke dukun, masih kemana, banyak hal. Saudaraku lihat, perhatikan baik-baik. Dari kehidupan ini tadi, kita tidak sadar. Anak-anak mulai besar. Saya mulai besar, semua besar. Saya sudah katakan, Pap, jangan pergi ke sana lagi. Dia nekat melakukannya. Apa yang terjadi? Setiap apa yang saya kerjakan selalu gagal. Ternyata ada kutuk kegagalan yang ada dalam kehidupan saya. Karena papa saya berkata apa? Sial. Ini. Jadi mau usaha, gagal. Ditipu orang. Dicuan, ciak, cao. Udah dicuan, diciak, cao. Setiap kali begitu. Udah. Karena setan tuh saya licin, ligiat. Gitu. Sudah begini saudaraku. Perbuatan ini tadi, sampai saya ini, tahun 80 masih. Sampai 86 saya masih mengalami. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu saya bebas dari kutuk. Tapi Tuhan bilang, setelah aku pulihkan engkau, nanti engkau akan masuk 13 tahun dalam didikanku. Tuhan, masih 13 tahun lagi. Ya, nanti tahun 2000. Selesainya tahun 2000. Tuhan tolong aku, tidak mampu aku. Saudara, ini orang tua saya tadi. Yang melakukan semuanya. Dia tidak sadar. Orang tua yang demikian ini tidak sadar. Kalau dia ini sudah melakukan arwah. Kalau pergi ke kuburan, selalu apa? Kong, oe datang kong. Oe datang. Kong minta berkah kong. Ini kuburan diajak ngomong. Batu nisan diajak ngomong. Benar atau salah? Nah lalu kalau ke kuburan ngapain? Di sini dikatakan tanya kepada arwah. Bertanya kepada arwah. Kong, gimana Kong? Ini Singapuran enaknya ikut enggak ya? Bola Singapuran ya? Ada di sini yang suka main? Tidak ada ya, tidak ada yang ngaku. Di belakang, di sana banyak ya. Di sini nggak ada bedanya. Dari sini nih tadi, saudaraku. Kita tanya-tanya. Salah. Tanya kok sama arwah orang yang sudah mati. Bahkan sampai begini berapa kali. Foto, diajak ngomong. Saudara, itu saya, keluarga saya. Entah keluarga saudara saya nggak tahu. Itu keluarga saya. Oke. Ternyata tunggu tanggal mainnya ini tadi. Kalau dia belum memutuskan, masih ada ikatan. Kutuk kegagalan. Orang tua, nenek, kakek, kongco. Iya toh, mbah buyut gitu ya. Di atas. Ada terjadi perceraian. Kutuk perceraian itu bisa menimpa ke bawahnya. Semua ini cerai.
Enggak sadar. Jinah, 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 jinah. Sakit penyakit. Bisa semua tuh sakit kencing manis, kencing manis, kencing manis, kencing manis, kencing manis. Mau nggak percaya gimana? Semua ini terjadi. Karena tadi dikatakan, di atasmu ini ada apa? Ada palang-palang besi, ada pintu tembaga. Jadi ada lapisan-lapisan yang sedang menutupi di dalam hidupmu. Jangan dipoto kayak gini. Berkat ini mau dikirimkan. Waktu berkat mau dikirimkan. Ini ada lapisan tembaga. Enggak bisa nembus. Nah, berkatnya ini tadi dicuri oleh si iblis. Dicuri. Pada waktu dicuri, saudara sedang minta sama Tuhan. Tuhan berkati aku. Tuhan kirim, Tuhan penuh kasih. Tapi berkatnya selalu dicuri. Kenapa? Karena kamu tidak taat. Engkau masih berhubungan. Buka Yesaya 45. Yesaya 45. Firman ini kalau saudara pulang ke rumah sampaikan ke orang tuamu. Tapi jangan terus saudara menjadi seorang terus nabi. Pak, engkau berdosa. Papamu bisa syok. Siapa yang ngajarin? Itu Pak Mahanaim. Bahaya saudara. Hari ini saudara supaya ngerti. Cara ngomongnya yang benar. Ya, jangan ngawur semua ya. Lihat Yesaya 45. Ayatnya yang kedua. Mari dibaca bersama. 2, 3. Hendak memecahkan apa? Pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu apa? Harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang manggil engkau dengan namamu. Ternyata ada pintu tembaga. Ada palang-palang besi. Jadi mau terima berkat tidak pernah bisa. Demikian juga gagal sekolahmu. Nanti bisa, aku kok gagal gini, kok gagal gini. Gagal dalam berumah tangga, gagal dalam bercinta mungkin. Saya nggak tahu yang muda yang bercinta, yang muda yang bergaya, yang muda yang bergelora. Saudara yang kekasih, hari ini hati-hati karena di rumah Tuhan juga banyak Delilah. Mengalahkan Simpson. Roh Delilah itu bahaya, rambut panjang, berambut panjang, berwajah sayu, bermata sendu, suka merayu, meragos aku. Saudara yang kekasih, kalau hari ini kita mau ngerti, kenapa dikatakan pintu tembaga? Kenapa dikatakan ada palang besi? Karena pada waktu Adam dan Hawa, di mana pada waktu itu ada di Taman Getsemani, Adam diambil tulang rusuknya berapa? 1 apa 2? 1 apa 3? Bayangkan, cuma 1 kan? Awas nanti suatu saat kamu bilang, 2 boleh kok Pak, Daud aja berapa Pak? Itu yang namanya Salomo akan 700 sama 300 ribu Pak. 1 kan? Lah kalau 5 bisa protol semua gini kan. Nah, waktu itu yang tergoda pertama kali siapa? Cik Wawa apa kau Adam? Halo? Cik Wawa atau Adam? Cik Wawa, oke. Cik Wawa tergoda karena dia melihat sedap kelihatannya. Nah ini tadi, memikat hatinya. Dia ambil buah itu. Waktu diambil, sebenarnya enggak boleh dimakan. Sudah jelas, tapi dasar. Karena yang tergoda adalah Cik Wawa. Berarti perempuan atau laki-laki yang tergoda? Perempuan. Kaum Hawa. Makanya, lihat. Pada waktu diberikan sama Adam, makanlah. Kenapa Adam tidak berani berkata, tidak. Enggak. Adam langsung,
Saudara, yang mengambil Hawa. Tapi waktu Tuhan cari, dicari siapa? Kau Adam, manusia di mana engkau? Waktu itu dia ketakutan. Akhirnya ditanya, siapa kamu yang menyuruh itu? Bukan aku, Wawa. Wawa ditanya, wah kamu wah. Itu Lucifer, si Lucy itu. Tante Lus. Saudara, si Lucifer. Itulah manusia, setiap kali dituduh dosanya, itu yang lain. Udah, akhirnya si ular dikutuk. Makanannya ialah apa? Debu tanah. Siapa? Manusia, saudara dan saya. Dan dia akan dihancurkan kepalanya oleh kita. Tapi dia menghancurkan tumitmu. Artinya kelemahanmu. Maka manusia selalu punya kelemahan. Coba kalau manusia berdiri seperti orang balet. Bisa apa enggak? Kan enggak bisa. Kalau enggak ada tumit bisa enggak? Enggak bisa. Enggak kuat dong. Itulah kelemahanmu. Akhirnya iblis tahu kelemahanmu. Engkau baru berpikir, iblis sudah tahu. Sudah si Hawa. Wah, kamu tak kutuk. Yang dikutuk apanya? Tubuhnya. Kalau nanti kamu mengandung dan melahirkan, kamu akan mengalami apa? Kesakitan. Gara-gara dia dulu yang ngambil. Makanya sing hamil, loro kabeh ngetok ini. Jangan takut. Ya, sakit semua. Dan, tapi Adam, bukan ke tubuhnya. Adam itu kemananya? Ke tanah. Dia harus bekerja, mengusahakan tanah ini. Tapi tanah ini tadi dikutuk, menghasilkan semak duri. Ini tanah yang dikutuk. Laki-laki harus bekerja keras. Makanya di Alkitab tidak pernah ditulis, hei para duda-duda. Gak pernah. Janda-janda yang diperhatikan Tuhan. Karena sudah melahirkan dengan kesakitan. Tuhan tuh baik loh. Ya. Loh ini Alkitabiah saudaraku. Ya lihat ya. Sudah. Tanah yang dikutuk tadi menjadi apa? Besi. Dan dikatakan di atasmu ini jadi tembaga. Berarti tidak produktif, tidak menghasilkan. Adam yang pertama itu adalah makhluk yang hidup. Maka harus ada Adam yang kedua yang menggantikan posisi Adam yang pertama. Tapi Adam yang kedua tidak berbuat dosa. Dialah Yesus. Dan dia adalah roh yang menghidupkan. Makanya dia yang harus menanggung di kayu salib. Di mana dikatakan tadi tanah yang dikutuk keluar apa? Semak duri. Semak duri harus dipakai oleh dia untuk membebaskan saudara dari segala kutuk. Ini penting saudaraku. Makanya hari ini kenapa ada palang-palang besi dan pintu tembaga? Ini yang harus kita hancurkan. Kita ditipu oleh si iblis karena belum adanya pemberesan. Saudara, terjadilah semuanya ini tadi. Kalau sudah dari nenek moyang, oke kita pemberesan, terima Yesus. Tuhan bebaskan aku, bagus. Tapi kalau kutuk itu terjadi karena orang tuamu sendiri. Mungkin dikatakan begini, ada seorang wanita umur 15 tahun, genitnya minta ampun. Karena saking cantiknya, pokoknya setiap kumbang datang, begitu dia bertandang ke rumah, udahlah, gak karu-karuan. Sampai akhirnya dia ilham. Hamil maksudnya. Sehingga tidak diketahui siapa bapaknya. Akhirnya dia harus dinikahkan dengan orang yang sebenarnya tidak dicintai dia. Akhirnya menikah. Waktu menikah, anak ini ternyata sebelumnya sudah mau digugurkan. Kandungan ini mau digugurkan. Ini sudah mau diaborsi. Ternyata orang itu kalau sudah diaborsi, ada roh tertolak masuk. Ada roh maut mengejar. Karena ini sudah pahit, ada roh kepahitan masuk. Roh kekecewaan masuk dalam anak ini.
Sudah? Tuhan bilang terkutuklah engkau yang membunuh sesamamu dengan tersembunyi, dikatakan di Ulangan 27. Karena dia enggak taat. Udah anak Tuhan diberitahu, jangan nekat. Enggak keluar. Yang di dalam menjerit, mama jangan keluarkan aku ma. Saudara, tetap di dalam. Saudara, gara-gara itu tetap lahir. Waktu lahir, enggak apa-apa, masih kecil kok. Enggak kelihatan. Lahirlah perempuan cantik, melebihi mamahnya. Cantik, 15 tahun kemudian, persis kayak umur mamahnya. Terjadinya 15 tahun kemudian, dia tidak sadar. Apa yang diperbuatnya, dia pikir ke diskotik, dia kemana-mana. Oke lah. Dia mau suka, oke. Kamu sudah ngerti firman. Tapi kamu tetap tidak melakukan. Kamu tidak mengasihi aku. Terkutuk kamu. Sudah? Saudaraku yang kekasih. Dia anak Tuhan. Anaknya 15 tahun. Mamanya 30 tahun. Modelnya. Semuanya. Persis mamanya. Melebihi. 4 kali dia mau aborsi. Dan dia sudah aborsi 4 kali. Mamanya enggak tahu. Histeris waktu mamanya tahu. Siapa ini? Mah, kenapa aku bisa begini? Setiap kali aku bertemu laki-laki, aku akhirnya mengakukan. Kenapa? Mamanya sadar. Dan waktu itulah mamanya diberitahu oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan memberitahu, cepat selesaikan. Anaknya enggak tahu. Mah, jadi mama dulu mau menggugurkan anakku. Iya. Aku mau mengaku di hadapanmu dan di hadapan Tuhan. Aku mau bereskan sekarang. Begitu dibereskan, anak ini yang ternyata luka. Dia pengennya mati. Mah, aku sudah berapa kali pengen mati. Aku kecewa. Mama tidak pernah tahu siapa aku. Tak tutupi semua kalau aku di rumah alim. Mama tidak tahu, tak bohongi semuanya. Perbuatanku aku bohong semua di hadapan mama. Tapi hari ini aku tidak kuat. Aku mau bunuh diri. Ini yang keempat kalinya aku aborsi. Mamanya syok, saudara. Dan akhirnya mamanya bertanya, Pak, saya sudah bertobat. Saya sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi kamu belum pemberesan dengan anakmu. Iblis masih mengejar. Putuskan ini. Setelah putus, saudara, perempuan ini berdamai dengan Allah. Karena dia Yesus yang bisa memperdamaikan kita antara orang berdosa dengan Allah Bapa di surga. Dan dia Yesus yang sanggup menyelesaikan. Saudara yang kekasih, beres. Itu terjadi dalam keluarga kami. Apa yang terjadi dengan mama saya? Mama saya punya adik yang nomor 5. Adik saya itu mau digugurkan, saudaraku. Pada waktu mau digugurkan, waktu itu saya masih kecil. Ma jangan, kalau punya didik ya sudah. Tapi mama saya menekat. Akhirnya tetap dia tidak jadi keluar. 7 bulan lahir bayi prematur. Bayinya kecil, belum kelihatan. Anak ini mulai dewasa, umur 18 tahun. Sebelumnya sudah kepinginnya mati, belajar ilmu ini, ilmu itu. Dia punya pacar. Bahkan dia melakukan hubungan yang sebenarnya tidak layak. Dan dia melakukan aborsi. Dan 20 tahun umur dia. Waktu itu siang hari dia minta kain mori, kain putih kecil. Kok aku minta kain putih, buat apa? Gak tahu, aku pengen punya kain itu. Ternyata itu tanda perpisahan saya. Jam 12 siang. Jam 2 siang adik saya tahun 83 mati tertabrak bis tingkat pertama kali di kota Solo. Hancur sudah kepalanya. Saudara yang kekasih, kami tidak mengerti Tuhan kenapa ini terjadi. Tuhan masih berurusan. Saya kaget waktu melihat adik saya hancur sudah. Lepaskan semua penyembahan berhala itu. Karena itu yang terjadi di Ulangan pasal yang ke-20. Saudara buka
Ulangan 20. Maaf saudaraku, Keluaran 20. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. 3-4 keturunan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini sadarlah bahwa ternyata 3-4 keturunan. Saya kemudian melakukan satu pelayanan, pergi ke negara Thai, di Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Solong, Mae Hong Son, Myanmar, Burma, Vietnam. Waktu kami bersama para misionaris, saudaraku. Saya hanya menyingkat cerita ini, nggak bisa panjang. Waktu itu saya melihat kakak saya masuk ke jurang, naik mobil dan kakinya patah. Saya telepon ke Solo, tidak terjadi apa-apa, tidak. Tapi 2 minggu kemudian saya pulang ke Solo, semuanya terjadi. Persis apa yang saya lihat. Saya sudah hancurkan, saya sudah gagalkan. Dalam nama Yesus, saya benar-benar minta sama Tuhan. Waktu saya sampai di airport di kota Solo, saya langsung tanya, bagaimana? Terjadi semua. Loh, karena aku sudah berdoa, aku minta berdoa. Waktu saya sampai di rumah sakit, saya tanya, kamu buka pintu celah ya? Iya, aku menyimpan 3 berhala milik papa. Itu yang mengakibatkan kamu. Kenapa enggak kamu bakar? Harus dimusnahkan ini. Saudaraku, di Ulangan 7 ayat 25. Harus dibakar, harus dimusnahkan. Dia tetap buka pintu celah. Itulah kutuk bisa mengena dia. Harusnya pemberesan. Kakinya patah di kiri. Persis papa saya. Skrupnya ini 8. Ada skrup 8. Persis papa saya. Aneh bukan? Papa saya sudah pulang ke rumah Bapak. Kenapa ini baru terjadi? Jangan main-main kau dengan Allah Bapamu di surga. Jangan kau permainkan Tuhanmu. Kalau kau betul-betul mengasihi Tuhan, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan hidupmu yang penuh dengan dusta, nista. Hari ini engkau harus sungguh-sungguh ada satu pertobatan yang nyata. Kalau engkau masih melakukannya, itu akan terjadi atas hidupmu. Jangan kau permainkan Tuhan Allahmu sekali lagi. Kalau engkau berzina, cepat bertobat. Jangan kau ulang kembali. Dan itu akan berakibat. Lihat Daud. Daud waktu dia menginginkan Bathsheba, istri daripada Uria. Apa yang terjadi? Uria dibunuh. Bathsheba diambil. Tapi anaknya Amnon memperkosa Tamar. Absalom membunuh Amnon. Persis seperti apa yang dilakukan. Dirancang oleh itu. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Maka dengar baik-baik. Pikiranmu yang selalu najis, pikiranmu yang kotor. Hari ini, cepat-cepat minta kesucian daripada Tuhan. Karena apa saudaraku? Kita tidak mau. Ada seorang anak kecil, papanya nonton BF waktu itu, Blue Film. Akhirnya anak ini masih kecil. Dan anak ini tidak tahu apa-apa. Papanya pergi, dia nonton. Waktu dia nonton, anak ini sudah tercemar. Pada waktu dia dewasa, dia melakukan hubungan sedemikian rupa. Sampai papanya shock. Masih kecil saudaraku. Saya katakan, kita buka di dalam Ulangan 27. Ulangan 27. Ayat yang ke-21. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dan dikatakan di ayat 24. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya, manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin.
Bahkan kalau engkau tahu, saudaraku, ada seorang anak melakukan dengan binatang. Waktu di tengah retreat seperti ini, nggak pernah terpikirkan. Tuhan Roh Kudus membongkar siapa mereka-mereka. Karena nggak terlalu banyak sih, jadi gampang mendeteksi. Kalau segini banyaknya gimana satu-satu mau dideteksi. Bukan berarti Tuhan nggak bisa, bisa. Sampai dia dengan anjing, wanita juga dengan anjing kesayangannya. Akhirnya wanita ini sadar, laki-laki juga sadar. Ayam juga. Bayangkan saudaraku, ayam digoreng enak dimakan kok disodomi. Saudara jangan tertawa ya. Iblis itu cari kesempatan. Engkau mentertawakan, waspada. Engkau bisa tertawa di sini. Iblis itu cari titik lengahmu. Tak kasih tahu. Gara-gara anak ini tadi nonton seperti itu terus. Dia tidak sadar. Nonton film juga. Tidak sadar. Nontonnya film Dracula juga. Akhirnya gedenya kayak vampir. Saya ngajar di sekolah. Waktu itu di sekolah Alkitab kalau boleh saya katakan. Saya ngajar. Anak itu lari dari belakang ke depan. Gigit sini saya saudaraku. Sampai akhirnya sini. Sampai digigit sampai sininya hitam semua, bukan lagi udah merah itu, bukan, udah hitam saudaraku, darahnya udah hitam. Sampai saya syok, ya Tuhan ini begini. Udah mau tak pukul nggak bisa nih, kenceng sekali saudaraku. Cuma nonton film, itu bisa berakibat. Kamu pikir ya, cuma nonton film, terus lihat saja nanti. Kamu seneng sekali. Bahkan internet sekarang, sudah lihat, bisa main, bisa langsung, wah Amerika begini. Saudara, hati-hati. Papa mamamu tidak tahu. Hamba Tuhan tidak tahu. Tapi roh Allah di dalammu itu maha tahu. Dan ingat saudaraku. Akan dilakukan lagi. Kalau sampai engkau menikah dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Dikatakan di Nehemia. Terkutuklah engkau. Jelas engkau nanti akan mengalami penderitaan. Tidak seiman lagi. Tuhan ingin sepadan. Seimbang. Benar-benar dari Tuhan. Jangan main-main dengan perjodohan. Salah memilih keselamatan, neraka selama-lamanya. Salah memilih jodoh, neraka dunia selama-lamanya. Saudara suka membaca buku-buku dunia, bagus, bukan salah. Tapi pengarangnya tidak hadir, hanya sampai pada pengetahuanmu. Tapi kalau membaca firman Allah, pengarangnya hadir. Sebab dia Allah Maha hadir. Dan ini mengubah kehidupanmu. Amin. Amin. Ini yang merubah kehidupanmu. Buku dunia tidak bisa mengubah hidupmu. Tapi firman Allah yang akan mengubah hidupmu saudara. Amin. Saya terlalu percaya dan yakin. Maka hari ini. Ada kutuk karena engkau tidak melakukan firman. Ada kutuk dalam dosa penyembahan berhala. Bahkan jelas sekali. Kebebasan seksual. Kita buka Ulangan 23. Ulangan 23, ayat yang kedua. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Engkau yang masih melakukan hubungan bebas seks. Anak haram dihasilkan. 10 keturunan. Saya peringatkan buat saudara. Sekali lagi. Dosa kebebasan seksual. Hari ini sadarlah. Bahkan Yeremia 17 dikatakan ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuk. Berarti akan terjadi penderitaan. Gak enak. Saudara yang kekasih. Saya mengalami semua ini. Saya melihat sendiri bagaimana keluarga kami. Kutuk dalam perpuluhan. Karena kami tidak memberikan dengan taat. Bahkan kalau kamu pelayan Tuhan tidak sungguh-sungguh melayani. Buktikan. Yeremia 48. Yeremia 48. Yeremia 48
Ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Terkutuk orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan lalai. Artinya apa? Tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Penderitaan. Makanya Tuhan ingin malam hari ini. Mungkin kau sempat ngalami banyak hal. Kutuk kemandulan. Kutuk keguguran. Lihat orang tuamu. Mungkin suatu hal yang terjadi. Kutuk di mana keluarga itu tidak menikah. Ada suatu kali. Seorang di dalam satu keluarga. Orang tuanya ini waktu membakar mayat. Engkongnya, emaknya, kakek nenek. Gak dibuang ke laut. Disimpan saudaraku. Di rumahnya. Ternyata seluruh keluarga itu gak ada yang menikah. Sudah gak ada yang menikah. Terus agak maaf, setiap keturunan satu-satu agak kurang 1 on sedikit gitu. Jadi saudaraku, waktu itu gak berani membuang oleh anugerah Tuhan. Waktu itu Tuhan suruh saya, cepat lakukan, buang itu. Loh kalau dia mau buka hati Tuhan. Betul. Akhirnya kami buang ke laut. Dan setelah itu dia baru menikah. Ada lagi perkataan orang tua. Ngomongnya begini. Lihat kamu tidak mau ngurus aku. Kamu juga akan mati muda seperti aku. Anaknya 5 laki semua. Matinya muda semua. Umur 40 kurang 1 strip. 40 lebih 1 strip. 40 kurang 2 strip. 40 mati. Tinggal 1. Suatu hari dia mendapat anugerah Tuhan. Dia ketemu saudara, oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan berkata, cepat bereskan. Kamu masih punya mamah. Ya bagus, selesaikan dengan mamahmu. Akhirnya pemberesan. Sekarang bebas setelah dia menerima Yesus Kristus Tuhan. Sampai umurnya 49 tahun. Sudah lolos dari sensor. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sekarang umurnya 49. Saya mau saksikan buat saudara. Saya yang dikutuk papa saya. Tuhan selalu katakan, Samuel, nanti pada waktu meninggalnya papahmu, aku akan beritahu engkau. Dan betul saudaraku, saya mau KKR ada di Gama. 3 jam ada di waktu itu di universitas di Jogja. Tuhan bilang, batalkan di sana, selesaikan. Papamu siang nanti, saya nggak tahu jamnya. Saya cuma tunggu gimana nih. Dan betul, jam 12 siang. Saudara. Waktu itu papa saya sudah shock. Gak tahu, kenapa Pak? Kok enggak ada apa-apa? Papa saya sudah mengalami kesembuhan dulu. Kesembuhan dari kakinya. Terus terjadilah pemulihan. Saya dengan papa beres-beresan. Pak, cabut semua kutuk yang ada dalam diriku. Dan aku mengampuni papa. Cepat bereskan hari ini. Saudara, waktu pemberesan itu. Terus saya bawa ke rumah sakit sudah. Saya langsung bawa, saudaraku. Waktu saya bawa, orang pada tanya, siapa Pak Samuel? Iki bapakku Dewi nih sekarang ya. Ini papaku sendiri. Masuk. Begitu masuk dia haus-haus. Loh, kok haus? Kok kayak Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Jadi orang kalau mati selalu haus, kering di sini. Lah saya pikir saya beliin aqua, diminumin aqua. Sampai habis banyak dokternya tahu, loh kok kamu minumin aqua? Enggak boleh. Wah udah terlanjur dok. Pronya udah gede dok. Wah gimana nih? Kamu sih ngawur gimana dia minta. Dan saudara, akhirnya papa saya bilang, cepat pap minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Dokternya ngatain, Pak Samuel, kamu tuh agak gila kok. Kenapa? Lawung papamu lagi begitu, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Udah kayak gitu kok terus. Loh, karena pemberesan, dok gue gak ngerti nih papaku nih, pemberesan. Oh gitu, baru tahu ini saya. Dah pap, jangan susah, jalan bersama Tuhan. Dokternya kaget, loh kamu sudah berani ngomong gitu. Lah, sudah diberitahu, yang punya hidup kan dia ya toh. Jadi ya tak serahin aja. Loh kok enggak minta kesembuhan? Enggak, sudah selesai dia. Ya sudah tugasnya dia selesai, terserah. Urusan sama Tuhan bukan saya. Pokoknya saya sama dia beres toh, beres. Berkati saya ya Pak. Udah kayak gini om bisa minta berkat juga Pak. Ya enggak apa-apa berkati bapakku dewi kada entuk itu. Selesai. Dan waktu itulah dia selesai. Terus saudara,
Saya melihat anugerah yang besar. Setelah kejadian itu, Tuhan bawa hidupku. Pelayanan yang diubahkan. Bukan lagi pelayanan daging. Tapi masuk dalam dimensi roh. Dimensi supranatural. Memasuki tirai alam roh. Untuk melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi atas gerejanya. Luar biasa. Papa mertua saya tahun 94 sudah mati. Sudah selesai. Sudah diikat semuanya. Sudah selesai saudara. Saya keluar. Tuhan ngomong, Samuel, papamu hidup. Wah, langsung semua kan sudah ditutupi saudara. Pakai itu kan semua sudah ditutup ya. Kan sudah semuanya. Waktu ditutup saya buka. Papi hidup. Papi tidak mati. Dokter sama susternya. Sus, kayaknya betul loh Pak Samuel itu agak edan loh itu. Telinga saya kan dengar saudara. Sorry dong, saya nggak apa-apa dikatain apa-apa. Tapi saya berdoa untuk papa saya. Saya tutup. Saya keluar lagi. Saya diem jam 4 pagi. Saudara. Tuhan ngomong lagi. Samuel, dia hidup. Hidup. Pap, hidup Pap. Hidup. Gak hidup saudara. Dokternya ngatain lagi, tak tutup lagi. Ngomong lagi Tuhan, Samuel dia hidup. Gak mau, gak hidup, mau bilang hidup terus. Daripada aku dimaki-maki orang ya gila. Saudara, akhirnya yang ketiga, Tuhan tuh ngomong, doamu itu salah. Oh salah. Dalam nama Yesus. Nah itu baru terjadi. Pap hidup, ya gak hidup saudara ya enggak. Dalam nama Yesus. Terjadilah kuasa kebangkitan, kehidupan bagi orang percaya. Dalam nama Yesus, Pap, engkau hidup. Dan engkau hidup. Sudah hampir 3 jam, karena 2 jam harus dibawa kemana? Ke rumah duka. Sudah 2 jam lebih, hampir 3 jam. Udah ditali semua. Udah kan saudara? Tahu-tahu matanya tuh yang kiri aja malah ini. Saya kaget, Pap jangan nakut-nakutin. Buka dong dua-duanya. Buka. Udah 2 buka. Oh saudara belum menghadapi orang mati. Coba menghadapi sendiri coba. Sendiri loh, face to face loh saudara. Tuh nungguin sendiri loh saudara. Udah gitu. Melek gini dua-dua. Aku di mana tuh ini? Nah ini kan ditali. Jadi kan tidak bisa jelas. Ngomongnya kan tidak jelas. Aku di mana? Oh ya lupa dilepasin dulu. Udah dilepasin. Saudara, dokternya kaget. Loh, kok bisa? Lah iya, nggak percaya. Ngomong hidup kok. Pap tadi diajak kemana? Tempatnya bukan seperti ini. Lah sekarang gimana? Lain tuh. Ada sesuatu yang beda. Ya sudah saya di sini sih. Saya bersyukur dengan Tuhan. Saya nyanyi. Dan betul saudaraku, dia sembuh. Dan dia saksikan ke teman-temannya. Untuk kemuliaan Tuhan. Dia hidup. Belum selesai saudaraku. Dia tahu-tahu ditipu temannya. Yaitu tadi cuan, cia, cao. Tahu-tahu gluk. Berubah saudaraku. Suatu hari TV-nya suruh matiin semuanya. Ayo semua dimatiin. TV-nya kalau enggak kamu mati semua. Loh Pap kenapa? Enggak kamu akan mati semuanya. Loh kenapa Pap? Dalam nama Yesus. Malah saya ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus. Loh kok jadi gini? Tuhan kok gini jadi berubah? Saudara akhirnya masuk RSJ. Rumah sakit jiwa. Saudara nggak ngalami sih. Coba kalau ngalami. Saya bingung waktu itu. Loh Tuhan gimana? Semua kutuk perjudian sudah dihancurkan. Jangan sampai terjadi lagi. Semua kutuk ini macam sudah. Bisa terjadi orang judi terus. Saudara masuk rumah sakit jiwa. Ditali. Saya kasihan melihat dia. Tahu-tahu di sebelah sana berkata A. Papa saya bisa berkata B. Loh waduh. Gimana ini? Dia bilang, Ayu,
Dia bilang bagus. Terus papa saya bilang merdeka. 45. Lu kok merdeka? Waduh. Tuhan tolong kami. Saudara, saya ngalami betul. Saya sampai aduh hancur hidup saya. Tuhan aku jadi hambamu kok begini. Akhirnya Tuhan bilang, apa yang kau katakan 13 tahun. Bagaimana Yusuf aku bawa. Iya sih Tuhan. Jangan suka hanya nilai hasil. Tapi lihat nilai proses. Nilai perjuanganmu. Saudara, tahu-tahu saya nungguin. Ada orang namanya Yohanes. Setiap jam 12 siang selalu itu apa keramas. Lalu ini tiga apa rambut. Lalu Yohanes. Lu Tuhan Yohanes kok gila. Waktu itu bingung saudara. Waduh, saya susah betul waktu itu juga. Ada yang namanya Ruth. Namanya Ruth saudara. Dia waktu itu nari-nari dalam nama Yesus. Aduh Tuhan tolong. Tolong. Saya bilang, saya tidak mampu kalau seperti ini. Ini kenapa saudaraku? Kok bisa terjadi gini? Tapi lewat kejadian itu, ternyata Tuhan punya rencana yang mulia. Kenapa? Lewat peristiwa itu, akhirnya Tuhan nyatakan mujizatnya. Dan mertua saya sembuh. Dan akhirnya dibawa pulang. Tapi saya kenal dokter-dokter di rumah sakit jiwa. Saudaraku, akhirnya dibawa pulang. Pak, sudah sembuh. Sudah, aku gak sakit. Ya, jangan sakit lagi ya. Ya, saudara, kejadian itu membuat saya bangkit, lebih bangkit. Tahu-tahu ada 5, satu keluarga itu ada 5 orang, yang 3 gila semua. Bayangkan saya disuruh melayani, karena saya sudah melayani di situ, jadi nggak kaget. Waktu saya sama istri saya melayani, tahu-tahu yang satu perempuan ini keluar tersenyum sendiri. Dan saya, waduh, untung saya sama istri saya. Tahu-tahu, wah caranya melayani gimana ya Tuhan. Akhirnya saya ajak nyanyi bahasa Jawa karena dia orang Jawa. Monggo monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo Bu, Mbak, Mas samin derek Gusti. Yang namanya orang ini kan gila. Ngambil itu jarik lagi. Yang baru diambil. Waktu diambil dia iketin di sini. Terus disisain gini. Mas, manggil saya Mas. Mbak, manggil istri saya. Ayo megangin roknya sama celananya. Duh, waduh. Terus dia megangin punyanya dia itu. Monggo monggo samin derek Gusti. Aduh ini yang gila yang mana gitu tapi ya saudara. Saya jadi bingung Tuhan kok pelayanan kok modelnya seperti ini. Kamu pengen memenangkan sebanyak mungkin orang. Kamu harus bisa menyelami jiwanya seseorang kata Rasul Paulus. Waduh lah kok nyelami orang gila aku harus jadi orang gila. Bayangkan. Tahu-tahu orang ini tadi ibunya tadi ngambil bunga di taman gitu. Ambil 3. Mas dipakai mas, lu gimana meleset semua ya. Istri saya juga, nah dia dimasukin, wah makin getol. Monggo monggo, samin derek Gusti. Aduh, saya pikir Tuhan tolong saya. Udah gitu saudara. Saya makin bingung lagi. Tahu-tahu kan 3 orang, yang satu baru pulang. Ini rambut sudah gimbal-gimbal gitu, udah lengket. Kumisnya tuh bisa segini saudara. Waktu dia jalan begitu histeris. Dan waktu jalan gitu. Terus istri saya kasih kode. Yang kamu urusan sama perempuan. Aku sama laki. Iya. Lah tapi lakinya kok gitu ya. Waktu jalan gede banget gitu saudara. Udah gitu kan saudara. Saya melihat. Tuhan bilang. Ngomong gini. Samuel peluklah dia. Ya Tuhan tolong. Aku minta kekuatanmu. Kalau enggak kekuatanmu aku enggak mampu. Tahu-tahu saya melihat kutu bertebangan. Cis. Aduh. Iya kalau yang dilayani kayak gini nggak apa-apa. Itu yang di jalanan tuh. Saudara. Waktu itu deket dengan saya. Saya tanya. Mas, ada apa mas kok rambutnya begini?
Diam 1000 bahasa. Dia tanpa komentar. Diam liatin. Mas, jangan nakut-nakutin mas. Tak ambilin gunting sebentar ya. Tak potong. Hari ini aku mau jadi hairdresser ya. Sebentar. Tak pinjemin tetangga. Saya pinjam gunting. Lalu saya potong itu rambutnya. Dari jarak jauh. Dis. Soalnya dia akan berterbang ke sini, saya nggak mau, saya tolak dalam nama Yesus itu. Akhirnya rambutnya kayak wocele gitu saudara. Udah gitu, bukan keko wocele ya. Saudara, waduh, udah gitu, mas sekarang mandi ya. Ini obat keramas tadi tak beliin, mandi dulu ya keramas. Karena Tuhan bolehkan kalian harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi tak suruh mandi dulu, kalau meluk kan enggak apa-apa. So, ya jadi itu kan kotor. Mandi dia, saya tungguin. Begitu selesai, saya peluk dia. Ternyata dia kehilangan kasih Bapa. Keluarga ini semuanya gila. Kutuk orang-orang gila ada dalam keluarga itu. Saudaraku, dia mengalami pemulihan. Yang satunya ngumpulin sampah-sampah. Terus saya tanya, mas itu ngumpulin apa? Ngumpulin rezeki. Aduh Tuhan tolong. Roh Kudus luar biasa. Akhirnya oleh anugerah Tuhan. Tiga-tiganya. Belum langsung sembuh seru. Berapa minggu kemudian Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan semua mengalami pemulihan bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Lagi saudaraku, saya saksikan lagi. Barusan ini yang paling terbaru. Ini paling baru. Sebelum saya berangkat. Ada orang juga demikian. Masuk rumah. Orangnya cantik. Tahu-tahu. Masuk rumah. Istri saya juga bingung. Ini gimana? Aku juga bingung. Baru aja nih. Paling up to date. Masuk rumah, saudara. Tahu tuh, tertawa sendiri. Terus diam. Ngeliatin sama-sama. Bilang sama suaminya, aku takut sama yang itu. Takut sama saya. Lu sama aku enggak apa-apa kok. Aku mendoain kamu. Enggak mau. Dia dari seberang. Lewat kejadian itu. Masuk. Ayo masuk ruang doa saya. Masuk, nyanyi. Teman saya tak suruh gitar. Ayo gitar. Kasih pasti lemah lembutnya. Ya itu so. Kasih pasti lemah lembutnya. Nyanyi terus kan. Tahu-tahu dia nangis. Nangis ngeliatin saya. Terus ngomong sama suami ini. Orang ini bayian ya mas. Kok ngajak nyanyi aku terus ya. Saya kan bingung. Terus saya nyanyi lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Waktu nyanyi itu nangis terus. Waktu dilayani suruh, tahu-tahu berubah wajahnya. Malah sekarang dia ikut nyanyi. Ajarilah kami. Saya bingung. Waktu saya nyanyi itu dia ajarilah. Duh, kok jadi kayak gini? Oh, mulutnya terus. Anaknya nih cantik saudaraku. Mama, jangan gitu mah. Aku sudah takut sama mama. Selama ini gak mau tidur sama mama. Loh kok mama makan nyanyi. Ajari mau nyanyi jangan gitu mah. Yang biasa aja. Aku mau nyanyi sendirian. Gak boleh. Ajarilah kami. Tapi gara-gara kejadian itu. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Dia disembuhkan. Dan keluarganya bertobat. Terima Tuhan Yesus. Domba Kedar, domba Nebayot. Di saat di bulan puasa. Dia datang kepada dia. Keluarganya luar biasa. Dan lagi ada yang gila lagi. Dari seberang lagi.
Tahu-tahu ngetok pintu rumah saya. Waktu mengetuk pintu rumah saya, saudara. Ini ibunya. Waktu itu karena suaminya ini punya istri banyak. Udah, tahu-tahu ibunya bilang, Pak, tolong doakan anak kami. 7 tahun sudah dia gila, Pak. Tolong, Pak. Saya enggak bisa, Om. Saudara bisa enggak doain? Bisa enggak? Bisa. Jangan nyuruh pendeta-pendetanya, jangan. Kamu pun bisa. Lihat tanganmu. Tuhan berkata, kalau engkau tumpang tangan atas orang sakit akan sembuh. Dan itulah saudara semua yang dipakai Tuhan. Amin. Sekarang berani enggak doain? Berani enggak doakan? Berani enggak doakan? Awas nanti kalau pulang enggak berani doain ya. Saudara, waktu itu yang saya lihat, lari-lari saudara, di rumah saya. Dia ngomong, najis, najis. Saya kan bingung, kok najis apanya? Dia lihat gambar ada gambar Yesus itu. Lari-lari, wah lari-lari. Nah, karena saya pengen ngejar dia, tak kejar ya. Pembantu saya itu ngomong, yang gila yang mana ya? Waduh. Makin malam makin seru saudara ya toh. Daripada kamu nanti ngantuk saudara ya. Tapi nanti mau dikerjain Tuhan, jangan kaget ya toh. Jadi saudaraku, 7 tahun. Waktu dia dikasih minum, nggak mau, najis. Terus dia bilang, ayo doa mengaku Yesus Kristus Tuhan. Nggak mau, itu kafir. Ya sudah, Isa Al-Masih binti Maria, ya itu mau. Padahal bodoh jadi. Akhirnya juga hari itu dia tidak langsung sembuh. 2 minggu kemudian, waktu itu saya temukan dokter yang kita kerja sama. Iya dok, gimana nih? Beres. Oke. Selesai ya? Bagus. Doain lagi dan Tuhan nyatakan mujizat. Suatu hari, minggu ketiganya dia datang di gereja. Dia duduk di bangku yang keempat. Waktu itu saudaraku, saya lagi mimpin pujian. Waktu itu lagunya apa? All things are possible. Apa itu? Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Nah, waktu itu capek saudaraku, pemain drumnya kan gitu tiada. Pak, kenapa kok terus itu aku agak berurusan karena orang yang tadi duduk itu tadi yang gila tadi, Pak, saya ke situ boleh. Tiada yang mustahil. Jadi kan saya bisa gerak saudaraku. Jadi enggak boleh. Tiada yang mustahil. Sampai jemaat semuanya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Saudara, luar biasa. Karena waktu saat lemah kau kuatkan, ya di. Ya. Kalau waktu nyanyi saat lemah kau kuatkan, saat sakit kau sembuhkan, saat susah kau hiburkan. Waduh, luar biasa. Begitu dia, saya mau maju, saya mau maju. Tiada yang mustahil terus. Tapi setelah selesai, saya turun. Dia peluk saya erat-erat. Sudah mandi apa belum? Wah, saudara. Ternyata dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih. Hari ini kita sadar. Ternyata itu satu kutuk. Keluarganya ada yang mengalami hal demikian. Lalu bagaimana kita dapat bebas dari kutuk? Ini yang harus kita akui. Bagaimana kita lepas? Kalau mungkin keluargamu perceraian. Keluargamu dalam perzinahan. Keluarga mengalami banyak istri. Keluarga mengalami sesuatu hal yang tidak beres di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala. Ini kita buka Wahyu 12. Saudara, jangan nanti tidur tertawa sendiri. Saya ingatkan. Saya hanya mengingatkan. Karena persis kejadian ini pernah di satu tempat. Akhirnya tidur tidak bisa tidur. Tertawa terus. Holy laughter saudara, hati-hati. Saudara bisa direm dia. Jangan ngeroh dia. Nanti bisa jadi dukun Kristen. Kasih tahu. Ayat 11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, karena iblis adalah pendakwa. Dia suka menuduh saudara, suka mengintimidasi. Hari ini dia suka membohongi kita, mau kita hancurkan. Yang pertama, yaitu
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ternyata oleh darah anak domba Allah yang pertama, di mana dia darahnya menyucikan kita sehingga kita bebas dari segala kutuk. Karena ada satu pengakuan yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya apa? Yaitu oleh perkataan iman. Engkau katakan, kutuk sekarang ini sudah dihancurkan dari dalam hidupku. Dan sekarang aku terima berkat janji Abraham. Aku mau menerimanya di dalam anugerahnya yang besar. Dan kita mau katakan dengan iman. Perkataan iman. Saudaraku, jadi kalau hari ini mungkin orang tua masih bercerai. Jangan sampai kutuk perceraian 3-4 keturunan terjadi atas keluargamu. Yang terakhir, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya apa? Tidak mengasihi nyawa. Yaitu kita mau berjalan setia dengan firman dan Roh Kudus. Apapun dan berapapun harganya kita mau bayar. Karena Roh Kudus mengerjakan kita. 3 hal inilah, mari saudaraku, kita mau belajar. Karena ketidaktaatanmu akan terjadi kebocoran-kebocoran. Bocor matamu, bocor pikiranmu, bocor mulutmu, bocor telingamu. Ya enggak? Loh iya. Itu akan terjadi kebocoran berkat. Orang tuamu seperti payung. Saudara tahu payung? Ini payung ya. Payung ini kalau kena panah api si jahat, apa yang terjadi? Payungnya jadi apa? Lubang. Akhirnya apa? Kalau terjadi curah hujan, sudah mau pakai payung, apa yang terjadi? Akan terjadi kebanjiran. Papah itu sebagai apa? Di atas atap rumah. Tiang-tiang penopang istri. Maka kalau sampai atapnya ini bocor, akan terjadi banjir. Banjir masalah buat keluarga kita. Segala macam masalah akan terjadi. Hari ini mungkin kau bisa nanti sampaikan kepada orang tuamu. Pak, jangan sampai buka pintu celah. Hari ini kita mau sungguh-sungguh berubah. Cara ngomongnya yang baik, saudaraku. Jadi waktu dulu saya salah ngomongnya. Hei istri, tunduklah kepada suami. Hei suami, kasihlah istri. Saya ditapuk pakai bakyak. Yes. Karena saya kurang hikmat. Makanya hari ini kita mau sadar. Cara untuk menyampaikannya. Kita mau penuh hikmat Allah. Saudara kok tersenang sekali ya hari ini ya. Kenapa dirimu senang? Kita mau masuk. Bagaimana Tuhan mau kerjakan, membebaskan kita dari segala kutuk. Ya, siapkan hatimu saudaraku. Kita mau terima berkat yang luar biasa. Kalau engkau sebagai Kristen Raja Wali yang sedang dibangkitkan. Hati-hati jagai langkahmu kalau engkau ke rumah Tuhan. Jagai mata, jagai pikiran, jagai hati. Karena kehidupan dimulai dari hati, terpancar dari hati. Supaya engkau tidak hidup di bawah kutuk. Hari ini kita mau benar-benar taat akan firman-Nya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Akan terjadi banyak penderitaan. Tapi kalau engkau taat, ada berkat-berkat Tuhan menanti Anda. Dan Anda akan diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Ya
Bapa. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi biarlah musik dengan lembut. Mungkin di antara saudaraku, engkau yang hadir, engkau masih punya orang tua yang hidup dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya patung. Segala sesuatu yang memprioritaskan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Mungkin papamu bisa kau jadikan berhala. Ibumu bisa jadikan berhala. Mungkin engkau sendiri jadikan berhala oleh orang tuamu. Mungkin juga mobil. Segala sesuatu yang lebih dari Allah. Orang-orang cemar, penyembah berhala dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan hari ini juga, kalau kau masih melakukannya, penyembahan berhala, kau tidak sadar, waktu engkau berdoa, pola pikiranmu menjadi salah. Engkau terfokus kepada satu benda, supaya benda ini membuat kamu, Tuhan hadir. Hari ini berubahlah. Roh Allah di dalammu, Dia maha hadir. Kalau hari ini masih terfokus suatu hal, itu menjadi berhala dalam hidupmu. Hari ini kita mau berubah. Kalau masih ada saudaraku, engkau perlu angkat tangan. Dan kalau engkau sudah angkat tangan, silakan kau bangkit berdiri. Ada di tempat, mungkin orang tuamu penyembah berhala, belum dilepaskan, belum diputuskan, itu akan berakibat fatal. Saudara yang mengangkat tangan, silakan angkat tangan. Sudah bangkit berdiri. Dan sekarang yang bangkit berdiri, saya undang saudara maju dengan segera. Kami akan berdoa buat saudara. Di mana saudara supaya dibebaskan, dilepaskan dari kuasa kutuk si jahat yang menghantui kehidupanmu. Di mana-mana selalu kau dihantui. Engkau menjadi orang yang terdakwa, tertuduh. Saya undang cepat saudara, cepat maju. Kami akan doakan saudara. Kau akui semua di hadapan Tuhanmu. Mungkin kau pernah di Guamia. Mungkin kau pernah diramal. Ada peramal-peramal yang meramal engkau. Mungkin kau pernah minum air kembang dari dukun mana. Atau mungkin minum air hu. Atau apapun yang sedang kau lakukan. Engkau pernah dibawa ke Gunung Kawi. Gunung Kawi, apa yang terjadi di Gunung Kawi? Saya pernah melihat di sana. Waktu Tuhan kerjakan di sana, ternyata tipuan-tipuan. Hari ini sadarlah. Baik mungkin dibawa ke Kelenteng Tuban, kemanapun juga. Hari ini saudara, tutup mata saudara. Dan kau katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu.